Oke, kita masuk pada pencernaan ya. Saluran pencernaan adalah serangkaian organ berongga yang tergabung dalam tabung panjang dan berliku dari mulut hingga anus. Jadi pada saat kita akan makan dari mulut itu adalah awal dimulainya proses pencernaan dan akan berakhir di anus. Gambarannya seperti apa? Saudara-saudara bisa lihat, jadi dari mulut, kemudian makanan itu akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di mana? Berakhir di anus. Di dalam rongga mulut berlangsung dua proses pencernaan, yaitu apa? Yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut memiliki fungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi dan menyalurkan makanan ke dalam lambung. Itulah adalah proses pencernaan atau sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Kemudian dalam buku Hidup yang Menyehatkan di sana tertulis bahwa jangan tergesa-gesa, tetapi makanlah perlahan dan dengan keceriaan. Maka hati Anda akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah atas semua berkat-berkatnya. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang hadir di sini kalau makan itu sering gesa-gesa? Ada? Ada? Ada atau banyak ya? Ternyata kita di sini mungkin karena ada keperluan atau karena dikejar waktu, sudah mau terlambat, kita harus makan cepat-cepat atau tergesa-gesa, atau mungkin karena akan ada rapat harus cepat hadir dan kita makan cepat-cepat. Saking lahapnya, mungkin kalau makan terlalu cepat bisa sampai apa, saudara-saudara? Yang paling orang takutkan adalah bisa terjadinya apa? Istilahnya itu adalah aspirasi salah masuk. Biasanya harusnya masuk ke kerongkongan, ini masuk ke dalam rongga yang akan menuju ke paru-paru. Itu yang paling orang takutkan kalau makan cepat-cepat. Tentunya orang nggak bisa kontrol, tapi inilah gunanya kita mengikuti seminar kesehatan pada malam hari ini. Kalau kita ingin akan makan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, tapi harus dengan apa? Kalau kita makan harus perlahan dan harus dengan apa? Keceriaan, harus apa? Hati yang gembira, harus apa? Harus dipenuhi dengan rasa syukur. Siapa di antara saudara-saudara kalau misalnya makan itu bad mood? Lagi makan bad mood, mungkin ada yang meraju atau ada yang lagi sakit hati, jadi makannya cepat-cepat tapi suasana hatinya terlihat dari raut wajahnya tidak senyum, mukanya cemberut ya. Itu jangan ya, karena dalam buku Hidup Menyehatkan kita harus makan dengan hati yang gembira, atau kita harus memiliki keceriaan hati dan apa? Harus ada rasa syukur di mana berkat Tuhan melalui makanan yang Tuhan berikan untuk kita. Dalam buku Hidup yang Menyehatkan juga dituliskan bahwa makan perlahan dan biarkan air ludah bercampur dengan makanan. Maka semakin banyak cairan masuk ke dalam lambung bersama makanan, maka akan semakin sulit makanan itu dicerna. Manfaat yang Anda peroleh dari makanan tidak tergantung pada kuantitas yang Anda makan, sebagaimana pada pencernaan yang sempurna bukan juga kepuasan rasa dari banyaknya makanan yang ditelan, sebagaimana pada lamanya waktu makanan itu ada di mulut. Jadi saudara-saudara, siapa di sini yang sementara makan minum? 2 leper minum, 3 leper minum, ada? Atau semua? Oh, semua ya. Jadi sebaiknya orang minum dulu. Jadi sebelum makan orang itu minum dulu, minum 1 gelas atau 2 gelas terserah. Yang penting minum dulu sebelum makan. Pada saat makan, usahakan orang kita jangan minum, karena di sini dijelaskan bahwa biarkan air ludah bercampur dengan makanan. Karena kalau semakin banyak cairan atau air yang masuk, itu akan apa? Itu akan membuat makanan untuk sulit dicerna. Jadi orang boleh pelan-pelan, perlahan-lahan. Jadi orang minum dulu baru orang makan, dan di antara orang makan jangan ada yang minum, ya. Oke, kita lanjut. Makanan harus disantap perlahan-lahan dan harus dikunyah dengan saksama. Itu perlu agar air liur bercampur dengan makanan itu dan cairan pencernaan digiatkan. Tadi sudah disinggung di slide yang sebelumnya. Jadi kita harus makan apa, saudara-saudara? Makan harus
perlahan-lahan, harus pelan-pelan, tapi maksudnya jangan terlalu pelan juga ya, harus sesuai ya. Kemudian harus dikunyah dengan harus dikunyah dengan apa? Dengan saksama. Pada saat ini terjadi apa? Terjadi proses pencernaan secara apa? Kimiawi, ya saudara-saudara. Jadi air liur yang ada pada rongga mulut kita itu untuk membantu proses pencernaan, di mana ada yang tahu manfaat dari air liur itu apa? Air liur itu apa? Dapat melembabkan makanan, dapat membantu menjaga kebersihan mulut, dan dapat apa? Melarutkan bahan kimia yang ada pada makanan sehingga boleh apa? Sehingga boleh dirasakan oleh lidah. Itulah manfaat dari air liur yang ada pada tubuh kita. Sedapat-dapatnya makan terburu-buru harus dihindarkan. Semakin pendek waktu untuk makan, semakin sedikit yang dimakan. Lebih baik mengabaikan makanan daripada memakannya tanpa mengunyah dengan sempurna. Jadi dalam buku Membina Pendidikan Sejati ini dikatakan bahwa kalau kita akan makan secara cepat-cepat atau maksudnya kita makan tergesa-gesa, lebih bagus jangan ya. Di sini dikatakan lebih bagus jangan makan daripada kita memakannya dengan mengunyah tergesa-gesa atau terburu-buru. Nah, tadi adalah bagaimana cara kita mengunyah makanan dengan benar, dan apabila kita tidak mengunyah makanan dengan benar, maka kita bisa terkena penyakit ini ya saudara-saudara, penyakit-penyakit akibat tidak mengunyah makanan dengan benar. Yang pertama adalah dispepsia. Ada yang sudah pernah dengar istilah dispepsia atau penyakit dispepsia? Dispepsia ada? Minum Pepsi, lain lagi ya. Jadi dispepsia itu adalah kumpulan gejala di mana dirasakan rasa tidak nyaman di perut bagian atas, atau biasanya orang awam bilang itu sakimah ya. Dispepsia itu orang bilang sakimah ya. Sakimah itu bagaimana sakimah? Sakimah pasti akan ada nyeri ulu hati ya, ada rasa mual, muntah, dan juga bisa ada gejala kembung ya. Agar memiliki pencernaan yang sehat, makanan harus dimakan perlahan-lahan. Mereka yang ingin menghindari dispepsia dan mereka yang menyadari kewajiban memelihara semua kekuatan mereka dalam satu kondisi yang menyanggupkan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Allah, akan mengingatnya dengan baik. Jika waktu Anda untuk makan terbatas, jangan banyak makan, makan sedikit, dan makan perlahan. Sudah jelas sekali ya dikatakan dalam buku hidup yang menyehatkan. Kalau orang tidak mau dapat atau tidak mau suka sakit dispepsia, orang harus apa? Orang harus makan perlahan-lahan ya. Jangan banyak makan, makan lebih sedikit, dan makan perlahan. Diulangi, ditekankan kembali. Untuk memperoleh pencernaan yang lancar, maka harus dimakan dengan pelan-pelan. Mereka yang ingin menghindari penyakit gangguan pencernaan akan mengingat nasihat ini dengan baik-baik. Mereka yang merasakan kewajiban untuk memelihara segenap kuasanya dalam satu kondisi yang memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Allah, seharusnya tidak melupakannya. Jikalau waktu makan sangat terbatas, jangan telan saja makanan itu, tetapi makanlah sedikit dan kunyalah makanan itu pelan-pelan ya. Jadi saudara diingatkan kembali atau ditegaskan kembali bahwa kita harus mengunyah makanan dengan pelan-pelan. Selanjutnya, kalau kita tidak mengunyah makanan dengan benar, akan apa? Bisa gigi keropos. Orang gigi boleh keropos ya. Untuk membuat roti lapis, gunakanlah air dan susu atau sedikit krim. Buatlah adonan yang keras dan remas-remaslah seperti membuat biskuit yang tidak manis, kemudian bakar di dalam oven. Makanan terasa manis dan lezat. Makanan ini perlu dikunyah dengan saksama agar menguntungkan tubuh dan dapat menguatkan gigi. Makanan ini dapat menghasilkan darah yang baik dan memberikan tenaga. Jadi kita harus, sekali lagi saya ulangi, harus mengunyah makanan dengan benar agar agar gigi kita tidak keropos. Kunyahan yang menyeluruh itu berguna baik bagi gigi maupun lambung. Jadi saudara-saudara, pada saat proses mengunyah, pasti itu akan produksi dari air liur itu akan meningkat ya. Dan jika air liur itu meningkat, berarti fungsi dari air liur ini adalah untuk membersihkan Membersihkan sisa-sisa makanan
dan bakteri yang ada pada rongga mulut kita. Kemudian apabila itu sudah terjadi, maka kita akan terhindar dari apa? Bisa terhindar dari karies gigi dan juga terhindar dari radang gusi, apalagi membuat gigi jadi keropos. Jadi baiklah kita mengunyah makanan dengan benar agar terhindar dari dua penyakit ini, yaitu tadi yang pertama dispepsia atau orang awam bilang itu sakit mah, dan yang kedua adalah apa? Gigi keropos. Saudara-saudara, marilah kita hidup sehat melalui mengunyah makanan dengan benar, dan semoga kita yang hadir semua di sini dapat memperoleh hidup sehat sampai pada hari Maranatha, yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga seminar yang saya bawakan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat malam. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kami dari panitia rindu untuk kembali menyapa sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu, saudara-saudari para tamu yang